Selamat datang kembali di channel Narvi Film. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Tren to Busan 2 Peninsula. Ya, setelah sukses dengan sequel pertamanya pada tahun 2016 lalu, film Tren to Busan kembali melanjutkan kisah wabah zombie di Korea Selatan dalam film ini, yaitu Tren to Busan 2 Peninsula. Di sequel kedua ini, tema yang diangkat masih sama, yaitu wabah zombie yang melanda Korea Selatan. Bedanya, di peninsula ini, wabah zombie diceritakan sudah menjakiti seluruh semenanjung Korea Selatan. Pemeran utama dalam peninsula bukan lagi diperankan oleh aktor Gong Yoo. Ya, karena di film sebelumnya Gong Yoo itu sudah mati ya. Oke, disclaimer untuk teman-teman yang belum pernah menonton Tren to Busan, pastikan nonton dulu di Tren to Busan yang pertama. Karena ya sedikit banyak pasti ada menyangkut paut lah gitu ya. Oke. Dibintangnya dengan aktor Kang Dong Woo yang juga pernah membintangi film Lari Secret Reunion. Ini teman-teman K-pop pasti tahu nih siapa pemeran utamanya ya. Nah, terus film ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho. Dan Peninsula ini bercerita tentang 4 tahun pasca peristiwa Tren to Busan. Itu film yang pertama ya. Oke, sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, jika sudah, mari kita lanjut ke alur cerita. Let's go. Di suatu pagi, seorang tentara bernama Jong Soo sedang menuju ke sebuah tempat yang aman dari wabah virus corona. Maksudnya virus zombie ya. Nah, yang saat ini terjadi di beberapa kota di seluruh Korea Selatan. Ia pergi bersama kakak perempuannya beserta suami dan anak-anaknya. Di tengah perjalanan, mereka melihat keluarga lain yang meminta tolong untuk ikut ke dalam mobil mereka. Si ibu dari keluarga tersebut meminta Jong untuk membawa anaknya saja. Namun karena khawatir akan terjadi hal yang tidak atau ya yang tidak diinginkan lah ya, Jong pun memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga tersebut. Sementara itu, wabah virus zombie kini menyebabkan kepanikan di mana-mana. Orang-orang mendapat informasi dari internet bahwa terdapat tempat yang aman di kota Busan, sehingga banyak dari mereka pergi ke kota itu. Namun pada akhirnya virus itu menyebar di sana sehingga tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman dari wabah virus zombie tersebut. Jong membawa keluarga kakaknya ke sebuah kapal yang akan digunakan untuk mengevakuasi orang-orang yang selamat menuju Jepang. Awalnya semua berjalan dengan normal. Tiba-tiba salah satu anggota tentara mengatakan pada Jong bahwa kapal mereka akan berbelok menuju Hong Kong. Ketika Jong keluar dari ruangan itu, terlihat ada salah satu orang yang mulai bertingkah aneh. Lalu tiba-tiba orang itu berubah menjadi zombie yang langsung jungkir balik. Aduh, ini serem banget sih bener asli. Oke, lanjut. Jong yang mendapatkan kabar bahwa ada orang terinfeksi di dalam kapal itu pun langsung bergegas menuju tempat kakaknya yang berada di sana. Di sana ia melihat banyak bercak darah dan ia pun sempat diserang oleh zombie itu. Setelah berhasil mengalahkan zombie itu, Jong melihat hampir seluruh orang yang ada di ruangan itu telah terinfeksi dan hendak berubah menjadi zombie. Sepertinya kakaknya baik-baik saja. Namun sayangnya anak dari kakaknya tersebut telah terinfeksi oleh virus zombie. Melihat hal itu, Jong mencoba mengajak kakaknya untuk merelakan anaknya dan pergi dari sana. Namun ya sebagai seorang ibu, kakak Jong tak mampu meninggalkan anaknya begitu saja. Ketika orang-orang yang ada di sana mulai berubah menjadi zombie, Jong terpaksa meninggalkan kakaknya dan segera menutup ruangan itu. Suami dari kakaknya sangat histeris ketika ia harus melihat istri dan anak-anaknya diobok-obok oleh para zombie yang ada di dalam sana. Nah, semenjak kejadian itu, negara-negara tetangga sudah tak mau lagi menerima pengungsi dari Korea lagi. Bang, mana nih tokoh utamanya? Oke, bro, dari sini film pun dimulai. 4 tahun kemudian di sebuah tempat di Tiongkok, tampak beberapa preman sedang menuju ke satu tempat. Mereka membangunkan seseorang yang tak lain adalah Jong. Dan ia pun langsung menghajar para preman itu. Salah satu preman itu mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Jong. Lalu mereka pergi menuju ke suatu tempat, di mana di sana sudah ada beberapa orang termasuk kakak ipar alias suami dari kakak Jong yang bernama Jomin. Tak lama setelah itu seorang bule yang merupakan bos dari para preman itu muncul dan memberikan sebuah ide yang gila, yaitu masuk ke salah satu kota yang ada di Korea dan mencari sebuah truk. Bukan tanpa alasan, ternyata di dalam truk tersebut terdapat uang senilai 20 juta dolar atau sekitar 282 miliar rupiah.
Loh kok tahu bang? Ada di skrip, tenang aja. Lanjut. Bos preman ini mengatakan bahwa mereka akan memberikan setengah dari uang itu pada siapapun yang ingin ikut dalam misi gila ini. Hal itu merupakan peluang besar bagi Jong dan Joel agar dapat hidup dengan layak dan menjadi kaya raya di Tiongkok. Mereka pun berangkat menjalankan misi saat malam hari, ketika para zombie tak bisa melihat ke dalam kegelapan. Ketika mereka mulai masuk di kota, terlihat seluruh tempat itu sudah sangat berantakan. Kota yang dulunya padat penduduk ini sangat sepi, bahkan bagaikan sebuah kota mati. Setelah tak ditempati selama 4 tahun, mereka pun mencuri sebuah mobil dan melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka menemukan sebuah truk di sana. Jong memutuskan pergi sendirian untuk ngecek truk itu, tapi sepertinya truk itu bukanlah yang sedang mereka cari. Namun saat Jong hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik kaca yang gelap itu. Dan ketika Jong melihat menggunakan skopnya, ternyata ada banyak sekali zombie yang terjebak di dalam sana. Jong pun kembali ke mobil. Mereka pun meneruskan pencarian hingga akhirnya mereka berhasil menemukan truk yang dimaksud oleh si bos preman. Sesuai dengan apa yang dikatakannya, di dalam truk itu terdapat banyak sekali uang bermata uang dolar. Jong pun menyuruh mereka untuk segera menyelesaikannya dan pergi dari tempat itu. Sayangnya, di tempat kemudi terdapat salah satu zombie yang sudah AFK selama bertahun-tahun. Mereka mengira bahwa zombie itu sudah mati. Namun, ketika salah satu tim mencoba menariknya, tiba-tiba zombinya mulai respon, boy. Oke, langsung skill 1. Canda guys, oke lanjut. Dan tanpa sengaja, zombie ini menekan tombol klakson mobilnya. Hal itu membuat para zombie mulai menghampiri mereka yang mencoba melawan para zombie. Namun karena mobilnya sangat banyak, ia pun menembak beberapa mobil agar arah mobilnya dapat memanggil para zombie itu. Tetapi salah satu tim sedang panik, sehingga para zombie itu kembali mengejar mereka. Jong pun segera berlari ke arah truk itu dan mereka pun lari dari sana. Di dalam perjalanan, nampaknya mereka sangat senang karena sebentar lagi mereka semua akan menjadi kaya raya. Tiba-tiba seseorang muncul dari persembunyian dan menembaki mereka dengan flare. Para zombie yang melihat flare itu langsung mengejar Jong dan lainnya. Hingga akhirnya mereka semua tak mampu mengendalikan mobil dan mengalami kecelakaan. Hal itu menyebabkan Jong terlempar dari truk, sementara timnya dan lainnya dimakan oleh para zombie. Saat Jong diserang oleh salah satu zombie, tiba-tiba ada mobil yang datang langsung menyelamatkan Jong. Ternyata ada 2 orang yang menyelamatkan Jong. Nah, 2 orang ini bernama Jonji dan Yojin. Dengan skill driving yang dimiliki oleh George, mereka bertiga akhirnya berhasil sembunyi di sebuah terowongan. Tapi sayangnya di dalam sana juga terdapat beberapa zombie, sehingga Eugene pun mulai skill mengemudi miliknya. Tapi kali ini bukan mobil sungguhan, melainkan mobil remote control yang digunakan untuk mancing para zombie itu. Ketika para zombie mengejar mobil mainan milik Eugene, Jongji segera menancapkan gas dan menerabas sisa-sisa zombie yang ada di sana. Di sisi lain tampak Joel berhasil selamat dengan mengurung diri di dalam truk itu. Tapi tiba-tiba muncul truk yang dimana para zombie terpancing dan langsung mengejar truk itu. Ketika sudah tidak ada lagi zombie di sekitar sana, beberapa mobil mulai menghampiri truk itu. Ternyata mereka adalah sekelompok orang yang berhasil bertahan hidup di kota penuh zombie tersebut. Sersan Dong, ya namanya Dong ya, bukan Dong. Lanjut. Sersan Dong seseorang yang memimpin kelompok itu. Nah, dia pun membunuh salah satu tim Jong yang berubah menjadi zombie. Kemudian mereka membawa truk itu pergi ke satu tempat karena mereka mengira bahwa truk itu berisi makanan. Ketika mereka tiba di tempat persembunyian, mereka mendapati Jul yang masih hidup dan membawanya masuk ke dalam. Huang mengatakan bahwa ia akan menggunakan Jul sebagai hiburan di dalam sebuah permainan. Lalu ketika ada orang yang mengecek truk itu, ia terkejut melihat banyak sekali uang yang ada di dalam truk itu. Sementara itu, Jungji dan Eugene membawa Jong ke tempat persembunyian mereka. Di sana Jong bertemu dengan kakek Kim yang suka berhalusinasi. Nah, kakek Kim ini tak lain tak bukan adalah kakek dari kedua bocah tersebut. Kakek Kim selalu berbicara bahwa seseorang bernama Mayor Jin datang untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, Jong juga bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Min Jung, yang merupakan ibu dari Jungji dan Eugene. Ternyata mereka adalah keluarga yang pernah ditinggalkan oleh Jong saat ia hendak pergi ke pelabuhan. Lalu Min Jung menodongkan senjatanya karena ia mengira bahwa Jong adalah anggota dari unit 631. Apa itu unit 631? Oke, nah unit 631 ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Sersan Huang tadi.
Nah, Jong yang tidak tahu tentang itu akhirnya menjelaskan bahwa mereka datang dari Hong Kong menggunakan sebuah kapal. Lalu Min Jung juga memberitahu tentang unit 631. Mereka dulunya adalah tentara yang menyelamatkan orang-orang lainnya. Tapi sering dengan berjalannya waktu, mereka semua berubah menjadi gila. Karena mereka merasa bahwa dunia sudah kacau akibat wabah virus zombie ini. Di sisi lain, orang yang menemukan uang mengatakan bahwa seseorang bernama Kapten Sio sudah kembali dan membawa sebuah truk yang berisi uang dolar. Lalu, Sio pun mulai penasaran dengan uang tersebut. Saat mengeceknya, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi para preman yang ada di kapal. Saat Sio mencoba menggunakannya, ia pun berkomunikasi dengan para preman itu. Sio diberi tugas untuk membawa uang yang ada di dalam truk itu dengan jaminan ia akan diselamatkan dan mendapat sebagian dari uang itu. Sementara itu, Jul saat ini dibawa oleh anak buah Huang menuju ke sebuah tempat. Mereka pun mempersiapkan Jul sebelum ia memainkan sebuah permainan. Ternyata tidak hanya Jul loh yang akan memainkan permainan ini, ada beberapa orang lain di sana yang sepertinya sudah nggak semangat lagi untuk hidup. Ini kayak gladiator gitu ya. Oke deh, lanjut lagi. Tak lama setelah itu, game pun dimulai. Mereka melepaskan para zombie dan membiarkan orang-orang itu dimakan oleh para zombie. Setelah waktunya selesai, orang-orang yang tak selamat kembali masuk ke dalam. Mereka pun diberi beberapa makanan. Lalu Sio datang dan mengatakan pada orang bahwa truk yang ditemukan oleh Sersan Huan berisi banyak sekali makanan yang cukup untuk persediaan selama 1 bulan penuh. Ia pun membagi-bagikan makan tersebut dan menyuruh orang untuk memainkan permainan itu selama mungkin. Ternyata ia berniat pergi membawa truknya sendirian dan meninggalkan orang-orang itu. Namun sepertinya Sersan Huang menyadari bahwa Sio sedang menyembunyikan sesuatu. Ia sempat menginterogasi Sio. Namun ketika orang itu datang, Huang pun langsung pergi karena ia mengira bahwa mereka berdua adalah pasangan homo. What the hell? Di sisi lain, ketika hari mulai gelap, Jong dan yang lainnya bersiap-siap untuk pergi menuju markas unit 631. Tujuannya tak lain tak bukan untuk mengambil truk berisi uang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di sana. Min Jung memeluk erat kedua anaknya dan berpesan, jika ia tak kembali dalam waktu 3 jam, mereka harus kembali ke rumah dan meninggalkannya di sana. Min Jung dan Jong mulai melakukan misi mereka. Saat mereka berhasil menemukan truk, mereka mendapati bahwa alat komunikasinya sudah rusak, sehingga mereka tak bisa menghubungi para preman yang ada di kapal. Lalu tiba-tiba orang itu datang dengan wajah polosnya yang meminta pada Min Jung untuk membawa pergi dari sana. Ketika Jong tahu bahwa Jul masih hidup, ia pun langsung pergi untuk menyelamatkan Jul. Tak lama setelah itu, Sio datang dan langsung menembak ke arah Min Jung. Tapi pada akhirnya berhasil mengalahkan Sio dan mendapatkan teleponnya. Di sisi lain, Jong berhasil menemukan Jul dan mencoba membawanya pergi dari tempat itu. Dengan skill menembaknya di level 15, ia membuat tempat itu penuh dengan asap dan menembakkan flare agar para zombie masuk ke dalam sana. Mereka pun mencoba keluar saat Sersan Huang sedang kerepotan dengan para zombie. Tapi sepertinya mereka juga kesulitan menghadapi para zombie itu. Tak lama setelahnya, Sersan Huang berhasil menemukan Jong dan hendak menembaknya. Tapi Jul merelakan dirinya untuk melindungi Jong dari tembakan Huang. Melihat hal itu, Jong pun sangat marah dan langsung menghabisi seluruh anak buah Huang. Lalu tiba-tiba Min Jung datang menerobos tembok dengan menggunakan truknya. Lalu dengan berat hati terpaksa ia pun meninggalkan Jul di sana. Melihat hal itu, Huang pun segera mengambil mobilnya dan mengejar Jong. Dalam perjalanan, truk Jong pun berhenti karena mereka mencoba menerobos para zombie. Mereka pun terjebak di tengah kerumunan para zombie itu. Tapi tiba-tiba Jongji datang. Lalu ia pun memancing para zombie, sehingga mereka pun berhasil keluar dari kepungan para zombie itu. Ternyata di belakang sana sudah ada Sersan Huang yang mengejar mereka. Dan aksi kejar-kejaran bak Fast Furious pun terjadi. Asik. Lalu Jong pun melihat sebuah tempat di mana sebelumnya ia melihat ada banyak zombie di dalam tempat itu. Jong pun menembakkan kaca itu hingga akhirnya para zombie yang ada di dalam situ keluar dan berhasil menghentikan Huang. Huang pun dimakan oleh para zombie tersebut karena Huang tidak bisa membebaskan diri ketika kaca itu pecah. Nah, saat mereka berhasil, mereka melihat sebuah mobil yang datang dan langsung menabrak mobil Jongji. Ternyata itu adalah Sio yang berhasil kabur dan langsung menurunkan Jongji. Melihat hal itu, Yujin mencoba memancing Sio dengan mobil yang ia bawa.
Tapi ketika Jungji berhasil lolos dari Shio justru hendak menembak Yojin, sehingga Kim harus merelakan dirinya untuk melindungi Yojin. Shio juga sempat menembak Minjung. Ia pun berhasil membawa truk itu kabur. Ketika Shio berhasil membawa truk itu ke dalam kapal, ia mengira bahwa ia sudah selamat dari kiamat zombie tersebut. Tapi sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi, karena ternyata para preman itu berkhianat dan langsung menembaknya dengan senjata api. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia pun membuat truk itu mundur dan menganjal pintu masuknya, sehingga para zombie yang ada di sana mulai memasuki kapal itu dan menyerang seluruh preman yang ada di sana. Sementara itu, Minjung dan anak-anaknya sangat sedih melihat kakek Kim telah meninggal dunia. Tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang karena mereka tahu bahwa ada beberapa orang yang selamat di tempat itu. Minjung berpesan pada Jong untuk menyelamatkan anak-anaknya, sementara ia memancing para zombie agar tidak menyerang helikopter itu. Lalu Jungji menembakkan flare dan mereka pun segera berlari menuju ke arah helikopter. Sementara itu, Minjung membunyikan klakson sehingga para zombie itu datang dan mengerumuninya. Ternyata selama ini kakek tidaklah gila. Mayor Jan benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka semua. Melihat hal itu pun Jungji langsung meminta tolong agar mereka menyelamatkan ibunya yang terjebak di tengah para zombie. Tetapi sepertinya mereka tak bisa melakukan itu. Ketika Minjung hendak bunuh diri, tiba-tiba Jong mengingat kata-kata Jul. Ia pun langsung memberikan isyarat tembakan, sehingga Minjung tak jadi bunuh diri. Nah, pada akhirnya mereka sudah berhasil selamat dari kepungan zombie dan musuh-musuhnya itu. Mereka pergi menggunakan helikopter. Kini, mereka pun harus melupakan seluruh kenangan pahit saat berada di daerah itu yang penuh dengan zombie. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Itu saja dari alur cerita sebuah film yang berjudul Tren to Busan 2. Jika kalian punya kesan dan pesan atau review dari film ini, silahkan komen di bawah. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video selanjutnya. Bye, ciao.